Progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya George Prakoso dengan NPM 2017 10 dengan ada tugas presentasi mengenai proses pembuatan sistem operasi ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita tanya, apakah sistem operasi itu? Sistem operasi atau OS merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka uh, antara pengguna komputer dan perangkat atas komputer serta pelaksanaan semua jenis program. Contohnya seperti gambar ini ya. Jadi itu kita sebagai user itu kita membuat segala macam testing nih untuk softwarenya, terus operating sistemnya, terus nanti berjalan satunya itu ada CPU dan I/O. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh sistem operasi itu yang populer di antara itu ada Windows, terus Linux, terus macOS, terus Android, terus untuk untuk mobile ada iOS gitu, kurang lebih. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas fungsi penting dari sistem operasi. Yang pertama itu manajemen memori, yang kedua itu manajemen proses, yang ketiga itu manajemen perangkat, yang keempat itu manajemen file, yang kelima itu keamanan, yang selanjutnya itu kontrol atas kinerja sistem, terus akuntansi pekerjaan, terus mendeteksi kesalahan alat bantu, terus koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. Oke, terus manajemen memori adalah sejumlah besar kata atau byte di mana setiap kata atau byte memiliki alamat tersendiri. Jadi terpisah by alamat. Terus memori utama menyediakan penyimpanan cepat yang bisa diakses langsung oleh CPU agar suatu proses dapat dijalankan. Ia harus berada di memori utama. Sistem operasi melakukan aktivitas berikut untuk manajemen memori. Yang tadi bagi tiga ya. Terus pertama itu menyimpan jejak memori utama, contohnya itu bagian mana yang digunakan oleh siapa dan bagaimana yang tidak bisa digunakan. Yang kedua itu dalam multiple programming atau sistem operasi memutuskan proses mana yang akan mendapatkan memori kapan dan berapa banyak. Jadi dibagi kurang lebih. Terus selanjutnya itu mengalokasi memori. Mengalokasi memori ini ketika suatu proses mintanya atau untuk melakukannya. Terus selanjutnya itu apa sih yang dimaksud manajemen prosesor? Oke. Dalam lingkungan multipemrograman OS memutuskan proses mana yang mendapatkan proses yang kapan dan berapa lama. Fungsi ini disebut penjadwalan proses. Sistem operasi melakukan aktivitas berikut untuk manajemen proses. Yang tadi bagi tiga. Itu penyimpanan jejak prosesor dan status prosesor, terus program yang bertanggung jawab untuk tugas ini dikenal sebagai pengontrol atau lalu lintas. Terus yang kedua itu mengalokasikan prosesor CPU ke suatu proses. Yang selanjutnya itu dialokasi proses ketika proses tidak lagi diperlukan. Terus manajemen perangkat. Sistem operasi mengelola komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Itu melakukan kegiatan berikut untuk manajemen perangkat. Di antaranya menyimpan jejak semua perangkat. Program yang bertanggung jawab untuk tugas ini dikenal sebagai pengatur I/O atau input output ya, teman-teman. Terus tentukan proses mana yang meningkatkan perangkat kapan dan berapa lama waktu. Jadi waktu mau perangkat itu ditentukan ya. Mengalokasikan perangkat dengan cara efisien. Terus saja dialokasi perangkat. Oke, terus yang selanjutnya itu manajemen file ya, teman-teman. Manajemen sistem ini biasanya disusun oleh direktori atau navigasi dan pengguna yang mudah. Direktori ini dapat berisi file-file arahannya lainnya, terus dibagi beberapa ya, dibagi kurang lebih dibagi 5. Pertama, sistem operasi melakukan aktivitas berikut untuk manajemen file. Terus yang kedua, melacak informasi, alokasi pengguna, status dan lain-lain. Fasilitas kelokasi sering dikenal sebagai sistem file. Terus tentukan siapa dan mendapatkan sumber daya.
terus mengalokasi sumber daya, terus dialokasi sumber daya. Terus selanjutnya itu kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam sistem operasi. Selanjutnya itu keamanan dengan kata sandi. Jadi diprotek gitu ya teman-teman. Di tempat lainnya itu mencegah akses tidak sah di program atau data. Terus kontrol atas kinerja merekam atau penunda atau permintaan layanan dan respon dari sistem. Oke. Terus akuntansi pekerjaan melacak waktu, sumber daya, dan dilakukan oleh berbagai pekerjaan pengguna. Terus alat mendeteksi kesalahan produksi dam, kerja pesan kesalahan, atau protek alat pendeteksi kesalahan dan debugging dan lainnya. Terus koordinasi antara perangkat lunak, terus perangkat koordinasi dan penguasaan compiler, interpreter, interpreter atau assembler, terus untuk perangkat lunak dan lainnya, terus berbagai pengguna sistem komputer. Terus jenis-jenis apa sih jenis-jenis kayak sistem operasi gitu? Yang pertama itu Microsoft Windows ya. Microsoft Windows itu kan tercipta dari sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980 ya. Terus sampai hari ini pun sistem itu uh, selalu upgrade ya teman-teman. Jadi versi-versinya terbaru antara Windows 10, yang terbaru mungkin Windows 11 ya. Kemarin tahun 2 tahun 3 tahun setahun atau 2 tahun yang lalu Windows 11, terus Windows 10 itu 2015, terus Windows 8 itu 2012, Windows 7 itu 2009, dan terakhir itu Windows Vista itu tahun 2007. Dan di sini juga ada lambang-lambangnya ya, kayak Windows 10, 8, 7, dan Windows Vista. Oke. Nah, itu jenis-jenis sistem operasi yang kedua itu macOS. macOS itu adalah sistem yang dibuat Apple. Jadi Apple itu ngembangin lagi nih, ngembangin sistem operasi sendiri namanya macOS. Jadi dikenal sebagai OS X atau diucap dengan OS X. Termasuk beberapa versi juga ada versi-versinya nih kayak Windows. Jadi itu di antara 2015 Kapitan, terus dirilis pada 2014 sama Yos Yosemite, terus Mavericks di tahun 2013, terus Mountain Lion di tahun 2012, dan Lion di tahun 2019 teman-teman untuk yang sistem operasi yang macOS. Terus ketiga itu Linux. Linux itu diucapkan Linux. Linux adalah sistem operasi yang open source ya teman-teman. Jadi itu kode programnya open source code, dapat dimodifikasi atau distribusi oleh siapa saja karena itu open source, jadi bisa diubah atau teman-teman menyesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Jadi ada beberapa keuntungan Linux tuh, nyatanya itu dia free, terus tersedia di varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan. Misalkan teman-teman suka yang beberapa gitu, contohnya kayak Linux Mint kayak Windows 7, terus kayak Linux ada lagi Fedora gitu gitu. Terus kita masuk ke mobile ya, mobile OS mobile. OS mobile ini perangkat sistem operasi yang telah kita pelajari sejauh ini, dirancang untuk digunakan untuk komputer desktop atau laptop. Pengguna mobile seperti ponsel, komputer, tablet, komputer MP3 berbeda dengan komputer desktop teman-teman dan laptop, sehingga dapat menggunakan sistem operasi dirancang khusus untuk perangkat mobile. Contohnya itu operasi perangkat mobile. Kayak misalkan kita tahu Apple punya iOS, Android itu punya Android gitu sih. Terus servis-servis pada sistem operasi. Jadi servis ini kayak layanan gitu teman-teman. Progresi dibagi pengguna dan program. Jadi sistem operasi ini menyediakan sebuah lingkup program yang dieksekusi. Terus sistem operasi ini menyediakan penggunaan layanan yang menjalankan program yang dengan cara yang mudah. Kita punya suatu ini apa layanan atau layanan misalkan kayak berbayar atau layanan free, jadi ini membantu untuk menjalankan suatu service di belakang untuk pengguna kita, jadi sebagai pengguna itu menjadi lebih enak gitu dari segi belakang. Oke, kita lanjut. Terus eksekusi program. Sistem operasi menangani berbagai jenis aktivitas dari program atau pengguna untuk program seperti spoiler perintah, terus name server, terus name file, dan lain-lain masih juga kegiatan diringkas dengan suatu proses. Suatu untuk mencakup konten eksekusi lengkap. Di kode diskusi ini adalah untuk manipulasi, regresi, dan sumber daya OS yang digunakan. Terus muat program ke dalam memori, terus menjalankan program, terus menangani eksekusi program, menyediakan mekanisme
sinkronisasi proses, terus untuk menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, terus menyediakan mekanisme untuk penanganan jalan buntu, teman-teman. Oke, terus operasi I/O tadi ya, input output. Sebuah subsistem atau I/O atau terdiri dari perangkat input output dan driver perangkat lunak sesuai dengan membunyikan kekerasan perangkat kekerasan untuk pengguna ya. Jadi operasi I/O ini berarti untuk membaca dan menulis. Jadi dengan file apapun atau perangkat I/O tertentu, sistem operasi menyediakan akses ke input output yang diperlukan bila diperlukan. Jadi misalkan input output itu USB. Dia kan bisa kita mau transfer data gitu, input output kita input untuk datanya, terus kita outputnya kita bisa memutar atau membuka dokumen atau misalkan video atau gambar teman-teman atau memutar musik barangkali. Terus manipulasi sistem file. Uh, File ini kan kumpulan informasi untuk bekerja untuk menyimpan atau disk ya, penyimpanan sekunder atau tujuannya menyimpan jangka panjang. Contohnya seperti media, itu seperti media pita magnetik yang kita tahu zaman dulu kan, dan disk magnetik, terus drive disk, optik. Mungkin yang terakhir yang pernah kita alami itu CD dan DVD ya teman-teman. Ya, teman. Terus masing-masing media ini juga memiliki sifat atau kecepatan kapasitas, kecepatan transfer data, dan metode akses data. Jadi dari pita magnetik, terus yang tadi disebut disk magnetik, terus drive disk dan CD dan DVD pun punya kecepatan beda-beda teman-teman. Jadi tergantung teman-teman yang mana sesuai dengan namanya kan. Pasti kalau misalkan zaman dulu kan untuk mau data tuh kan butuh waktu yang lama ya. Sedangkan kalau sekarang udah ada USB, terus sudah ada mungkin OneDrive yang baru, terus ada Google Drive segala macam mungkin untuk memudahkan transfer data teman-teman. Terus berikut ada kegiatan utama untuk sistem operasi yang sehubungan dengan manajemen file. Program perlu membaca file dan menulis file, terus sistem operasi memberikan izin untuk operasi, izin untuk kepada program untuk operasi file, terus izin bervariasi dari baca saja atau baca tulis, tolak atau sebagainya. Jadi izin bervariasi jadi kayak akses gitu teman-teman. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk pengguna untuk membuat atau menghapus file. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk pengguna untuk membuat dan mengakses direktori. Dan terakhir, sistem operasi menyediakan antarmuka untuk membuat cadangan sistem file. Terus komunikasi. Dalam hal sistem distribusi atau merupakan kumpulan proses yang tidak terbagi memori, perangkat peripheral atau jam sistem atau untuk mengelola komunikasi antar semua proses. Uh, Berbagai proses komunikasi satu sama lain itu jalan komunikasi dan jaringan. Sistem operasi menangani penelitian atau strategi koneksi yang masalah partikel atau keamanan. Lanjut terus untuk dua proses dapat membutuhkan atau ditransfer untuk antarmuka ya. Terus kedua prosesnya itu dapat dilakukan komputer atau di komputer berbeda tetapi terhubung oleh jaringan komputer sama. Jadi misalnya mau transfer data tapi beda komputer nih, komputer sama laptop di transfer data, jadi tidak perlu untuk kita nyolok flashdisk apa segala macam, dia butuh jaringan yang sama aja, jadi connect ke jaringan yang sama tuh bisa memudahkan untuk transfer data gitu. Terus komunikasi dapat diimplementasikan dengan metode yang baik dengan memori sama atau lewat pesan. Terus untuk menangani kesalahan yang terjadi kapan saja dan di mana saja kesalahan itu terjadi di CPU, di perangkat I/O dan perangkat flash memori. Terus berikut ini kegiatan untuk sistem operasi sehubungan dengan penanganan masalah yang terjadi teman-teman. Pertama itu sistem operasi terus memeriksa kemungkinan kesalahan. Jadi dicek untuk secara berkala tuh apakah ada masalah atau ada trouble atau ada apa segala macam gitu. Terus sistem operasi mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi yang benar atau konsisten. Terus pengelola sumber daya ya. Dalam hal lingkungan multi pengguna, multi tugas atau kita sebut juga memori, CPU atau penyimpanan harus direlokasi dengan sistem pengguna atau pekerjaan. Belum ini untuk kita untuk operasi semua dengan manajemen sumber daya. Sebuah operasi mengolah untuk jadi sumber daya atau menanggung jawab penjadwalan algoritma penjadwalan CPU atau pemanfaatan CPU yang lebih baik. Terus perlindungan.
mempertimbangkan suatu komputer untuk memiliki suatu perlindungan atau berbagai proses untuk harus dilindungi atau masing-masing. Pelindungan mengacu pada mekanisme, cara untuk mengontrol, terus program, terus proses, atau pengguna dapat sumber daya ditemukan oleh sistem operasi komputer, teman-teman. Langkah-langkah membuat langkah-langkah ini kita baru masuk ke topik utamanya, teman. Jadi langkah-langkah membuat sistem operasi. Yang pertama itu dan harus mempelajari tentang pemrograman kita pastinya. Masa mau bikin OS nggak baca coding kan segala macam, ini basicnya. Bahasa kita sangat penting. Sangat disarankan untuk mempelajari tingkat bahasa tinggi pelengkap lainnya seperti bahasa C gitu misalkan. Terus langkah kedua itu tentukan media apa yang ingin menggunakan untuk membuat SO atau sistem operasi. Media ini bisa berupa CD atau misalkan kadar DVD atau kadar kilat atau kadar keras atau disket atau mungkin PC atau OS, teman-teman. Terus yang ketiga itu gagasan atau inti sebuah SO. Misalnya di Windows kan gagal, intinya untuk GUI ya digunakan untuk banyak keamanan gitu sih. Terus langkah keempat, tentukan platform untuk prosesornya. Jadi kan kalau untuk OS itu ada requirement-nya ya. Misalkan dia untuk standarnya digunakan untuk prosesor apa sih, atau misalkan untuk minimal untuk speknya atau RAM itu berapa sih untuk menjalankan OS-nya nanti mas. Ya nanti teman-teman buat gitu. Yang keempat ini platform penting untuk berkomputer pribadi. Jadi semua merupakan pilihan yang terbaik Anda. Terus langkah kelima, tentukan apa saja yang lebih suka melakukan semuanya sendiri dari awal atau adalah kernel yang sudah tersedia. Anda ingin jadikan landasan misalnya Linux dari awal kan dia proyek bagi orang-orang yang ingin membangun misalnya Linux sendiri, jadi membangun untuk sendiri. Makanya Linux itu kan berbagai macam tipenya, ada yang untuk bisnis Anda, untuk misalkan untuk programming Anda, untuk keamanan data Anda gitu, bagi-bagi sih teman-teman. Terus langkah keenam itu tentukan untuk menggunakan bootloader atau untuk dibuat sebagai untuk create undefined bootloader atau group. Pengkodean bootloader sendiri ini memerlukan pengetahuan yang sangat keras yang atau BIOS. Bisa langkah ini mungkin untuk menghambat penjatuhan programan karena sebenarnya. Langkah ketujuh itu membuat sistem operasi basisnya itu Pascal ya. Pasti itu Pascal basic sah-sah saja, tapi untuk sebaiknya untuk menggunakan prestasi atau rakitan assembler. Rakitan itu diperlukan karena beberapa untuk penting untuk sistem operasi melakukan di sisi lain. Bahasa C++ mengandung kata kunci yang membutuhkan SO lengkap atau agar berjalan. Langkah ke-8 ini tentukan antar muka pemrograman aplikasi. Jadi misalkan karena API gitu ya. Salah satu API yang bagus untuk POSIX atau misalkan terdokumentasi dengan baik, Unix atau misalkan setidaknya sebagai untuk menghubungkan program Unix atau SO untuk menjadi yang lebih mudah, teman-teman. Terus langkah 9 itu tentukan desain misalkan untuk UI-nya teman-teman suka yang gimana nih. Misalkan namanya kanal monolitik atau kanal mikrotik. Kanal ini menerapkan semua layanan atau kanal sementara. Kanal ini memiliki kanal kecil yang diperlukan untuk layanan penerapan demand pengguna. Angka ke-10 itu mempertimbangkan untuk mengembangkan. Jadi bekerja semua tim. Jadi kan idenya udah ada nih. 10 itu pertimbangan dari tim. Misalkan teman-teman punya tim untuk membangun OS gitu. Misalkan dia membutuhkan sedikit waktu, dia butuh koordinasi segala macam, pemecahan lebih banyak masalah, atau misalkan untuk mempercepat suatu SO itu lebih baik gimana, problem solving teman-teman itu gimana. Angka ke-11, jangan hapuskan pada kelas Anda sepenuhnya. Ingat, menghapus semua data itu tanpa bisa dikendalikan. Gunakan grup atau misalkan manajemen bot untuk membuat sistem untuk memiliki boot ganda atau SO untuk SO untuk berfungsi penuh. Terus angka ke-12 itu mulainya dengan kecil aja, misalkan mulai untuk hal-hal kecil, misalkan menampilkan teks atau membangun jeda atau beralih dari hal-hal yang manajemen membuat majemuk. Pastikan Anda memiliki versi 32 atau 4 tidak membuat untuk standar OS yang teman-teman pengen buat gitu. Terus angka ke-13 itu cadangan atau kode sumber code lainnya telah bekerja. Langkah ini berguna untuk perlindungan jika suatu saat versi tidak beres atau SO pengembangan saat ini gitu. Terus angka keempat,
14 itu perbandingan untuk menguji sistem operasi untuk sistem mesin daripada melakukan buat ngomong komputer tidak bisa melakukan perubahan atau setelah mengirim berkas atau pengembangan mesin, penguji atau menggunakan aplikasi virtual untuk menjalankan SO. Untuk sementara SO kan tetap berjalan, jadi untuk menangani masalah di alternasi teman-teman. Terus tujuan versi rilis atau kandidat atau beta lah untuk versi awal gitu untuk OS teman-teman. Langkah ini memungkinkan untuk pengguna untuk memberitahu tentang masalah potensial untuk sistem operasinya. Jadi ini pengujian terakhir sebelum di share atau misalkan mau rilis free teman-teman, mau diupload gitu misalkan OS yang teman-teman telah buat gitu. Terus mungkin langkah sistem operasi juga harus nama pengguna ya, pastikan untuk dari segi UI, terus dari segi penggunaan teman-teman juga harus memikirkan untuk UI itu yang memudahkan user gitu. Sampel Windows gitu, kalau teman-teman mau yang mudah atau misalkan mudah penggunaan setup apa segala macam, kalau butuh yang challenge nih misalnya teman-teman suka ngoding atau misalnya suka setup segala macam INV atau root, itu cocok sih Linux atau macOS kalau bisa seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.